Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas adalah tanda baca ya, tanda hubung, tanda pisah, dan nanti kita akan bahas di akhir tentang penulisan angka dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jadi teman-teman sebelum melanjutkan pembelajaran kita sarankan ya untuk berikan dukungan ke channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tanda hubung ya. Jadi salah satu tanda baca dalam bahasa Indonesia ini tanda hubung. Pertama ini jelas ya menandai bagian kata yang terpenggal. Misalnya barisnya habis nih. Saya sangat senang bisa dipertemukan kembali dengan keluarga besar saya yang terpisah selama kurang lebih. Nah, ini karena tidak bisa kita lanjutkan nih barisnya karena sudah mentok di sebelah kanan. Akhirnya kita penggal ya dengan tanda hubung. Nah, seperti ini contoh yang lain ya. Contohnya infeksi yang ganas dari virus corona. Nah, ini fun fact aja nih. Kalau teman-teman menemukan soal tentang penulisan virus corona, yang benar adalah 4 bentuk ini. Nah, yang sebelah kiri adalah bentuk serapannya, sedangkan yang bentuk kanan adalah masih dalam kondisi bahasa asing ya. Kemudian jelas yang kedua ini ketika kita menemukan kata berulang, jelas pakai tanda hubung ya. Ini juga berlaku apabila kita memiliki kata berulang yang dipasangkan dengan imbuhan ya, berulang-ulang ya, ini tetap diberikan tanda hubung kemerah-merahan kemudian bola-bola ya. Jadi mau ada imbuhan atau tidak ada imbuhannya, kata berulang ini tetap kita berikan tanda hubung ya. Kemudian salah satu cara menuliskan tanggal yang benar juga menggunakan tanda hubung ya. Misalnya 11 November 2011 kita pisahkan dengan tanda hubung ya. Nah, kalau menuliskan jam atau waktu menggunakan tanda hubung enggak? Enggak dong ya. Oke. Jadi yang keempat, tanda hubung ini memperjelas bagian yang menimbulkan perdebatan. Ya, teman-teman bisa perhatikan 3 pasang contoh di sini. Untuk yang berwarna hitam, bedakan antara berevolusi dengan berevolusi. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu ya makna dari evolusi maupun revolusi. Ini harus kita bedakan ya. Kita bedakan dengan tanda hubung supaya tidak menimbulkan kerancuan ya. Kemudian yang merah ini kita punya tulisan 25 ribuan, di mana di sini kita punya tanda hubung di awal dan di tengah akan memiliki makna yang beda ketika tanda hubungnya kita taruh di awal dan di akhir nih, karena ini menunjukkan kuantitas ya, 25 ribuan berarti ada seribuan, jumlahnya 25. Sedangkan kalau 25 ribuan ini tandanya atau maknanya adalah ada 20 buah atau 20 lembar uang 5 ribuan. Begitu juga ketika kita menuliskan pecahan ya, 23 per 25. Kalau bentuknya pecahan seperti ini, kita akan memberikan tanda hubung pada kata 23, kemudian ini spasi, kemudian per 25 ya. Jadi per ini digabung dengan tulisannya. Kemudian apabila bentuknya adalah pecahan campuran ya, teman-teman kan pasti juga belajar matematika. Kita akan 20 pisah dengan spasi di sini, kemudian 3 per 25-nya sama-sama kita sambungkan dengan tanda hubung. Kemudian yang kelima, tanda hubung ini merangkai beberapa bentuk, misalnya se-Indonesia atau sekaresidenan. Ini dan se yang lain kita berikan tanda hubung. Kemudian ke yang menyatakan urutan atau peringkat ya. Kemudian an yang menyatakan waktu, misalnya tahun 90-an, tahun 70-an. Kemudian kata yang dirangkai dengan singkatan, misalnya teman-teman mudik lebaran di hari H, hari dengan huruf H besar, teman-teman pisahkan dengan tanda hubung ya, jangan di spasi. Begitu juga dengan kata sinar X, kemudian berKTP. Ini teman-teman sambungkan dengan kata hubung tanda hubung ya. Kemudian kata ganti Tuhan ini jelas ya, atas kuasamu dengan rahmatnya. Kemudian ketika kita ingin menuliskan ya D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, S4 ini kita
berikan tanda hubung ya. Jadi jangan cuma nulis S1 tanpa tanda hubung aja. Kemudian apabila tadi kan kasusnya kita huruf kapitalnya yang di belakang ya. Kalau huruf kapitalnya di depan, kita juga akan berikan tanda hubung di sini. Misalnya BPKB-mu, SIM-ku, STNK-nya. Nah, ini kita pisahkan dengan tandanya ya. Dengan tanda hubung. Kemudian jika singkatannya mengandung angka, tidak usah dikasih tanda hubung nih. Ini saya nggak tahu kepanjangannya apa. Yang saya tahu nih P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini tidak usah dikasih tanda hubung. Kemudian memisahkan unsur bahasa Indonesia dengan unsur daerah atau asing nih. Misalnya di tackle, membackup, mengcover, jelas ya. Kemudian tanda pisah nih. Tanda pisah ini jelas beda ya dengan tanda hubung, karena tanda pisah ini bentukannya lebih panjang ya, lebih panjang daripada tanda hubung. Kelihatan lah ya kalau di soal. Fungsinya ini nomor 1 dan nomor 2 ini hampir sama. Ada penyisipan kalimat yang tidak istilahnya tidak melekat dengan kalimat aslinya nih. Misalnya teman-teman abaikan dulu ini kata kalimat yang berada dalam tanda pisah. Makna dari kesuksesan adalah kita mampu berdampak positif bagi orang lain. Itu kalimat aslinya. Kemudian tanda pisah ini kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang ingin kita ungkapkan ya. Misalkan kita punya unek-unek, kita ingin mengingat kembali kesuksesan kita. Nah, ini kita berikan keterangan dengan cara menggunakan tanda pisah di awal dan di akhir dari unek-unek yang ingin kita sampaikan ya. Dan ini tidak usah dikasih tanda spasi. Nah, pada contoh nomor 2 ini kasusnya hampir sama, hanya saja mungkin sifatnya bukan unek-unek kali ya, tapi sebagai keterangan penjelas atau kita sebut sebagai keterangan apositif ya. Misalnya Ganjar Pranowo kan ini kan bapaknya Jawa Tengah, maksudnya adalah gubernur Jawa Tengah ya. Kita memahami bapaknya Jawa Tengah ini maknanya adalah pemimpinnya Jawa Tengah, meresmikan jalan tol Trans Jawa. Kemudian contoh yang kedua, materi ini nih kita jadi persamaan kuadrat, fungsi komposisi dan matriks yang ada di dalam tanda pisah ini menyatakan rincian atau detail dari materi yang merupakan bagian dari kalimat utama ya. Kemudian yang masih sering salah nih, menyatakan sampai dengan atau sampai ke dituliskan tanpa spasi. Nah, misalnya tahun 2010 sampai 2020. Ini kita tuliskan dengan tanda pisah ya, bukan tanda hubung. Kemudian tanggal 1 sampai 3 Agustus. Ini juga pakai tanda pisah. Kemudian misalnya Solo Jogja. Ini kita pisahkan dengan tanda pisah ya, seperti itu. Oke, jadi penulisan angka dalam bahasa Indonesia ini mengikuti prinsip dasar. Jadi prinsip dasarnya ini teman-teman ketika bisa menyebutkan satu angka atau suatu angka yang kita kalau ngomongnya ini istilahnya bisa kita ucapkan dalam 1 atau 2 kata aja, lebih baik ditulis sebagai huruf ya, tidak sebagai angka. Misalnya nih, saya makan 3 kali sehari, ini kita menggunakan huruf. Kemudian 9 juta orang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Ini kan istilahnya cuma 2 kata gitu ya. Kemudian ada sekitar 50 orang yang mengikuti acara. Kalau bisa diwujudkan dalam bentuk 2 kata, maka kita tuliskan dalam huruf saja. Kemudian ini ada suatu prinsip lagi yang pasti, kalau teman-teman menemui bilangan pada awal kalimat itu harus ditulis dengan huruf. Misalnya ini tadi ya, 9 juta orang kehilangan pekerjaan. Kemudian 5 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Nah, apabila nih teman-teman menemukan pada awal kalimat suatu angka tidak dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata, maka susunan kalimatnya harus diubah nih. Misalnya teman-teman punya kalimat 113 orang di desa tersebut dinyatakan reaktif rapid test. Ini sebaik mungkin jangan seperti ini. Teman-teman harus menyusun ulang struktur kalimatnya. Misalnya di desa tersebut 113 orang dinyatakan reaktif rapid test. Ya, jadi kita usahakan apabila angkanya ini lebih dari 2 kata kalau kita bahasakan, maka angka ini tetap ditulis dalam bentuk angka, hanya saja kita taruh di tengah ya, jadi jangan sampai di awal kalimat.
Kemudian contoh yang lain, 21 warga desa Sukamaju harus karantina mandiri nih. Ini sebaiknya dihindari, kita akan modifikasi kalimatnya menjadi sebanyak 21 bla 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 ya. Jadi kita tambahkan kata sebanyak. Yang penting jangan sampai angka yang memiliki lebih dari 2 kata ini kita wujudkan dalam angka yang bertempat di awal kalimat. Kemudian kalau nilai angkanya sangat besar, kita tulis dengan huruf sebagiannya supaya dapat mudah dibaca. Misalnya saya mendapatkan 25 juta rupiah nih. 25-nya kita jadikan angka. Ini enggak cuma 25 ya, misalnya 20, 10, 5 juta rupiah. Ini angkanya meskipun bisa disebut dengan satu atau 2 kata, kita tetap jadikan itu angka ya. Sedangkan juta rupiahnya ini kalau ditulis nolnya kan kebanyakan ya, akhirnya kita tulis aja juta rupiah ini dalam huruf. Kemudian perusahaan tersebut telah memperoleh dana dari investor sejumlah 330 miliar rupiah. Kemudian untuk menyatakan besaran fisika atau mata uang harus dengan angka ya. Misalnya setengah kilogram, 3 cm, 7 liter, 3 jam 10 menit, 73.000. Nah, ini nanti kita akan bahas di belakang bagaimana penulisan angka yang benar, termasuk menggunakan koma 00 ini sebaiknya seperti apa. Nanti kita akan bahas ya. Ada juga yang sebaiknya ditulis dengan huruf nih, yaitu persen dan per mil. Ini jadi adalah contoh yang salah. Contoh yang benar ya. Maksudnya itu simbol persen ini teman-teman tidak boleh tuliskan sebagai gini nih. Teman-teman boleh menuliskan simbol persen ini misalnya dalam judul ya. Sedangkan kalau misalnya tidak dalam judul atau dalam teks biasa, teman-teman harus mewujudkannya dalam tulisan persen ya. Kemudian 4,5-nya ini udah benar dan angka 8-nya ini udah benar ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian penomoran bagian karangan atau ayat kitab suci dilakukan dengan angka. Misalnya bab 9 pasal 6 halaman 213. Ini jelas. Kemudian surat Yasin misalnya 9 sampai 10 ya, hati-hati ini kita pakai tanda pisah. Kemudian penulisan angka buat pecahan nih. Misalkan teman-teman menemukan pecahan dalam soal setengah atau 1/2, 1/12 ya. Jadi ini teman-teman pisahkan. Kemudian 3/4. Kemudian 2/3/4. Nah, ini teman-teman hati-hati ya. Ini kita menggunakan tanda hubung di sini karena ini adalah pecahan campuran di mana 3-nya pembilang dan 4-nya penyebut ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bilangan bertingkat nih, misalnya abad 20. Kita tuliskan dengan 3 model seperti ini. Kemudian Perang Dunia II kita tuliskan dengan 3 model seperti ini. Teman-teman perhatikan di sini ke-20-nya menggunakan huruf kecil ya, sedangkan kedua yang ada di sini menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena Perang Dunia ini adalah suatu event atau acara yang istilahnya tidak dapat dianggap remeh gitu ya. Sehingga teman-teman wajib wujudkan kedua, baik yang ini maupun yang ini menggunakan huruf kapital. Sedangkan ke-20 dalam kata abad, teman-teman tidak perlu menggunakan huruf kapital. Sedangkan untuk penulisan Romawi ini juga sebenarnya direkomendasikan untuk bilangan bertingkat ya. Nah, penulisan angka dapat dirangkai dengan an nih. Misalnya teman-teman punya 3 lembar uang 1000-an, ini bisa dikasih strip an. Tahun 2010-an, kemudian uang 2000-an ya. Teman-teman ini jangan lupa tahun 2010 ini tidak dikasih titik ya, karena 2010 ini bukan menyatakan besaran, tapi menyatakan ya pokoknya bukan besaran ya. Penulisan mata uang yang benar ya. Jadi seperti ini, teman-teman tidak usah memakai spasi. Kemudian di sini tidak usah ditulis koma 00 ya. Seperti inilah. Tanpa titik juga ya. Jadi haram banget, haram ya. Antara RP sampai dengan angka ini teman-teman jangan memberi tanda apapun. Kalau kata filosofi sih ini supaya tidak ditambahin, supaya tidak ada orang nakal yang nambahin sesuatu di antara RP dan besaran uangnya. Nah teman-teman, ini ada latihan soal, silahkan teman-teman jawab. Berapa menit nih? Kalau idealnya sih 1 menit ya. Oke, teman-teman boleh pause video ini. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Oke, jawabannya adalah E ya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa jawabannya E, yang memuat tanda hubung, tanda pisah, atau penulisan bentuk bilangan yang salah. Oke,
kalimat pertama ini kesalahan ada pada 2-4 Juli 2020. Ini mestinya teman-teman menggunakan tanda pisah ya, karena ini menyatakan rentang waktu yang panjang atau rentang waktunya tidak cuma sehari nih. Teman-teman menggunakan tanda pisah ya. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kalimat kedua kenapa salah? Ini sebenarnya kesalahan berada pada tanda komanya nih. Jadi teman-teman kalau perhatikan dalam memerincikan sesuatu ini kan ada aljabar, geometri dan kombinatorik nih. Teman-teman harus memberikan tanda koma di sini ya. Jadi sebenarnya di sini kita akan mencari penggunaan tanda baca yang secara umum salah ya, tidak hanya tanda hubung, tanda pisah atau bentuk bilangan yang salah. Oke. Kalimat ketiga kesalahannya ada di mana? Jelas ya, uang di sini. Yang salah antara RP sampai angka 7-nya ini harusnya tidak usah pakai spasi. Lah kalau angka titik di sini udah benar belum? Udah, karena di sini di akhir kalimat kita menggunakan tanda titik ya. Kemudian kalimat keempat, PTL Indonesia menyiapkan kuota sebanyak 75 orang nih. Teman-teman pasti lihat angka 75 ini kan ada 3 kata ya. Nah, ini tidak boleh nih. Kalau hanya lebih dari 2 kata, kita harus tuliskan dalam bentuk bilangan seperti ini ya, 75. Ya, mungkin seperti itu. Ya, ini BTW soal ini fiktif ya, jadi tidak ada acara ini cuma contoh aja. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.